Silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Siku dari Pringsewu. Ini langsung ke masalah pribadi saya terkait dengan ru'yah. Dulu waktu pas SMA itu saya bukan percaya tapi penasaran, jiwa muda. Baik. Cari tahu tentang dunia gaib. Kemudian saya ikut masuk satu perguruan di salah satu tempat kami. Kita belajar ilmu-ilmu. Saya tidak menikmati ketika dibacok nggak mempan, karena tujuan saya bukan situ. Jadi saya pingin ngelihat penampakan, bener nggak sih gitu, dunia gaib itu seperti itu. Tapi memang qadarullah saya nggak pernah bisa. Tapi saya udah telanjur diisi banyak hal sampai kemudian saya putuskan ini nggak bener nih. Ini penasaran saya udah kejauhan gitu. Akhirnya saya putuskan semua amalan-amalan yang saya dapatkan saya buang. Tapi memang instan, saya buang kecomberan aja, kemudian pantangan-pantangan saya langgar, dan itu nggak berdampak apapun, saya pikir gitu. Kemudian sampai bertahun-tahun, mulai tuh emosional. Kalau di atas motor, di atas kendaraan gitu, emosinya tinggi banget itu, labil lah gitu. Kemudian musim-musim ru'yah di awal tahun berapa itu, ru'yah syar'i, itu saya beli kasetnya cuma tidur aja Tat. Puluhan kali sampai kemudian ada temen yang dari Jogja katanya pernah suka membantu ru'yah masal, kemudian ya karena sama temen sendiri ketawa aja gitu, begitu ditabok perutnya baru keluarinlah silat, dan di situ saya udah ngerasain ilmu gaib karena saya silat tapi bukan waktu dari di ruqyah baru tahu bahwa sudah masuk. Nah selama ini saya nggak tahu gimana sih caranya badan itu tidak terkontrol gitu, dan di situ saya benar-benar oh iya, cuma saya masih sadar. Nah setelah itu setiap kali di ru'yah itu sangat sulit, saya nggak tahu kalau Ustadz tanya posisi saya sekarang di mana, karena kita orang yang beriman ya saya berhusnuzan terhadap diri, tapi saya posisi di takwa itu saya lagi memperbaiki, dan itu memang berat banget. Ajib. Sholatnya masih malas, saya belajar sholat. Pertanyaannya, kok saya ndak bisa keluar ya? Baik. Setiap kali di ru'yah pasti reaksi. setiap kali di Saya ruqyah, apa jin saya? Saya di ru'yah jin yang reaksi. Tapi tidak keluar-keluar. nggak keluar. Sepertinya sangat sulit. Berulang-ulang gitu. Itu ya. aja sih. Baik. Ya, Kenapa baik. tidak keluar-keluar? Baik. Pak Sigit, ini ada kalimat yang saya garis bawahi, yang ini sangat besar. Dan ini bisa jadi menjadi jawaban kenapa beliau jin ini belum keluar. Pak Sigit mengatakan, saya dulu Ustadz belajar ilmu kebal, tapi saya tidak yakin. Saya melakukan sebuah kesalahan besar, tapi saya tidak yakin. Saya memasukkan setan ke dalam diri saya agar saya kebal Ustadz, tapi saya tidak yakin. Saya melakukan hal yang sangat besar yang membuat Allah murka, tapi saya sih nggak yakin. Coba Pak koreksi kalimat ini. Penapian itu menghilangkan pernyataan sebelumnya. Ustadz Nay ini bagus, tapi suaranya terlalu keras. Artinya bagus apa tidak? Tidak bagus. Tidak bagus. Ustadz Nay ini ruqyahnya jitu sebetulnya, saya senang sama dia, tapi saya tidak suka sama titik-titiknya. Artinya dia bagus apa tidak? Tidak. Suami saya ini Ustadz baik sebetulnya, tapi saya tidak suka sama dia. Baik tidak? Tidak baik. Istri saya ini Ustadz, dia berhijab, dia sholat, Masya Allah, tapi tidak nurut sama saya. Artinya pandangan bapak kepada istri itu baik apa tidak? Tidak. Banyak orang yang mengatakan saya pakai jimat Ustadz, tapi tidak yakin sih. Tapi selalu saya bawa-bawa. Saya dipahami nih? Saya yakin sih bisa sembuh dengan Al-Quran, tapi kenapa ya belum sembuh-sembuh? Yakin tidak? Tidak yakin. Gitu Pak ya? Kalimat tapi ini menafikan pernyataan sebelumnya. Bisa dipahami nggak ini? Maksud saya berretorika dulu, bukan pada pertanyaannya.
Jadi kalau seseorang itu mengatakan saya pergi ke dukun tapi nggak yakin, mana yang benar? Ragu, berarti masih ragu. Saya minum racun tapi nggak yakin ini racun. Keracunan apa tidak? Keracunan apa tidak? Kata Akhir Robi, Ustaz Nay, ini kelapa muda, fresh banget. Begitu saya minum, ternyata isinya racun. Racunnya masuk ke dalam tubuh saya. Saya percaya kepada Akhir Robi, ini kelapa, bukan racun. Tapi ketika diminum racun, yang benar mana itu? Keracunan. Ini kalimat besar. Dan ini bisa jadi sumber penghalang setan itu keluar. Ya Presiden? Jadi jangan sekali-kali mengatakan hal-hal semisal itu. Saya ada sih Ustadz jimat tapi tidak yakin sih, hanya disimpan saja. Sebenarnya Anda ya yakin, makanya disimpan. Saya titip masker, pulangnya kemana? Pulangnya ke Lampung Selatan kan? Oh, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Boleh saya titip masker ya? Titip masker. Iya, dalamnya ada sabu-sabu 2 gram. Dia Gimana bilang, perasaan? sabu-sabu ya? Boleh nggak? Nggak apa-apa, bilang aja punya Ustadz Nay. Lalu dia pulang. Ya, di jalan kena razia. Bilang, bisa nggak dia bilang, saya sih nggak yakin Pak sama sabu-sabu itu. Tapi ini saya dititip aja sama Ustadz Nay. Kena pasal nggak dia? Kena. Pasal apa? Pengedaran. Pengedar, Pak. Kalau lagi make double, pengedar dan pemakai. Lah, Bapak Ibu sekalian, jimatnya di saku, masa kita bilang ndak yakin? Kalau ndak yakin, kenapa dibawa-bawa? Betul? Nah, ini permainan logika yang dibuat setan. Tapi Bapak sudah tutup. Ketika diruqyah, Bapak reaksi, kemudian baru nampak setannya, Bapak lalu menjadi yakin. Pak Sigit ya? Pak Sigit kan yang bertanya ini. Lalu Bapak menjadi yakin bahwa setan sudah masuk. Nah, poin pertama Pak, yang harus dikoreksi atau diluruskan, ini adalah rasa bersalah, rasa menyesal, dan mengetahui ini dosa besar, kemudian bertaubat. Itu poin pertama. Bisa dipahami ya? Jadi tidak menyepelekan hal ini. Kenapa? Telah ada faktanya setan masuk. Ketika Bapak bertaubat dengan hal ini, lalu memohon ampun kepada Allah, bisa jadi detik-detik itu juga setan keluar. Kenapa dia belum keluar? Karena ada kalimat-kalimat tadi. Saya pakai tapi tidak yakin. Padahal tidak mungkin tidak yakin. Lo membiarkan dirinya diisi, bagaimana tidak mungkin tidak yakin? Coba Pak Sigit, berapa lama prosesnya? Penasaran. Iya. Gini, ada perempuan cantik, saya penasaran sama dia. Ah, diikuti aja sampai ke rumah, lalu masuk kamarnya. Gitu Pak? Iya, ada orang kebal. Bagus nih, penasaran, kayaknya saya bagus juga kalau gitu. Lalu Bapak datang ke situ. Betul? Ini akal Bapak harus menjawab, jangan di drive sama setan, Pak. Alhamdulillah. Bapak keyakinan itu bukan kemudian saya bilang pada saat itu kan masih SMA Pak ya, masih kental-kentalnya orang tahu. Ini ada satu tempat itu katanya bisa. Betul, saya paham konteksnya. Konteks kalimat Bapak ini, jadi Bapak itu tidak bersalah begitu, hanya iseng, penasaran, anak kecil. Paham? Padahal salah. Ya itu, Bapak tuh merasa ini kecil, padahal besar. Betul? Besar. Besar. Bapak bilang, ini hanya penasaran, saya kan masih kecil. Lalu kemudian ilmu itu masuk. Begitu kan? Iya. Ini yang saya koreksinya. Ini bukan hal kecil, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah.
bahkan membuat Bapak buruk, zero, kosong di mata Allah, terhapus seluruh amalnya Pak sebelumnya, sejak Bapak SMA ke bawah itu, sehingga setan masuk lalu mengendalikan Bapak dari masa itu sampai hari ini. Bapak bilang saya mendengarkan kaset itu 2006-an Pak, atau lebih bawah lagi, betul? Ustaz Fadlan Abu Yasir, iya, Baitur Ruqyah Yogyakarta, itu guru saya. Baik, saya belajar ruqyah Bapak sama dengan Bapak, mungkin 2004, 2005, sama dari kaset yang sama. Lihat perbedaannya Pak. Ketika saya mempelajari ruqyah dari tahun yang sama dan Bapak ada setan di dalam dirinya. Apa perbedaannya? Sampai hari ini Bapak masih bergelut dengan satu setan. Saya sudah bekerja ya, mengeluarkan setan-setan dari banyak orang, padahal masa yang digunakan adalah sama. Dari mana awalnya? Setan mengendalikan akal pemikiran ya. Bapak. Begitu Pak. Harusnya dari 2006 itu Bapak sudah mulai sembuh di 2007 mungkin, atau di 2008. Kenapa jadi lama? Karena ada setan yang mengendalikan pikiran Bapak. Maka susah dikoreksi tadi. Bisa dipahami nggak Pak ini? Baik, jadi sedikit dislokasinya sedikit. Bapak menganggap dulu itu itu mah hanya iseng sih, anak kecil. Saya pun tidak begitu yakin. Nah, kalimat ini justru sebetulnya dosa dimulai dari sana. Saya ketika SMA kelas 3 Pak, malam hari saya OSIS dulu. Malam hari itu anak-anak OSIS yang lain itu ada amatan, khodam harimau, ada yang main kuda lumping, ada yang kebal-kebalan, ada yang tenaga dalam. Saya orangnya cupu, diam di kantor OSIS, baca-baca, nggak ikut-ikutan. Hari ini apa yang terjadi? Anak-anak yang dulu latihan itu minta diruqyah sama saya. Mulai sadar bahwa itu adalah setan. Bedanya sedikit. Dia penasaran, dia ambil. Saya penasaran tapi saya diam karena saya malu. Bedanya dikit ya. Tetapi yang sedikit ini adalah hal besar. Bapak akan sembuh, maksudnya Bapak akan menang dari jin ini ketika Bapak sudah menapikan bisikan-bisikan setan ini. Jadi selama belasan tahun ini setan ini mengatakan, kamu kan dulu iseng, kamu kan tidak salah itu. Kalau dalam akal kita ada asumsi tidak salah, maka kita tidak akan benar-benar bertaubat dengan sempurna, karena kita tidak benar-benar menyesalinya dan mengasumsikan itu salah. Betul apa tidak? Baik, silahkan diberikan mic-nya. Nah, beliau masih ingin bicara. Nah, ini yang membuat sulit sembuh Bapak sekalian. Silahkan sampai sepuasnya. Kalau yang dikatakan Ustadznya itu benar. Kalau saya memahaminya bahwa itu kecil, kemudian sampai sekarang jadi nggak bisa keluar, itu jadi benar. Betul. Tapi yang saya maksud dulu itu ketertarikan saya terhadap itu karena bukan percaya itu benar, bukan percaya itu dari Allah. Karena saya penasaran, jiwanya pingin tahu dunia gaib, kemudian saya masuk ternyata nggak bisa-bisa, kemudian udah ini penasaran saya itu kejauhan dan ini menimbulkan kemaksiatan besar. Maka sejak itu saya langsung buang semuanya tanpa tahu prosedur ru'yah. Ternyata ada misalnya barang-barang yang saya dikasih itu jimat, itu di ru'yah dulu atau gimana, itu udah saya buang dan itu saya udah bertaubat, itu udah kejauhan itu saya melangkahnya. Itu aja. Saya sehat dan saya menggunakan akal saya secara jernih untuk menyehatkan Bapak. Iya. Ya, nah alhamdulillah. Ya, saya sehat. Saya pakai akal saya untuk menjernihkan pemikiran Bapak yang dikontaminasi dia. Jadi jangan menganggap saya salah ini, atau jangan menganggap saya ngeyel ya. Saya ingin Bapak paham. Siap. Ya, di jawaban Bapak yang kedua ini, Bapak mengatakan, saya tidak meyakini ilmu ini dari Allah. Saya hanya penasaran saja, bener nggak sih ilmu ini tuh ada? Iya. Gitu kan? Iya. Oke.
Jadi Bapak ndak mengingkari Allah, ndak. Tapi Bapak meyakini adanya ilmu itu. Lalu penasaran. Iya, penasaran pengen buktiin. Oke. Itulah yang disebut syirik, Pak Sigit. Iya. Kalau kafir nggak meyakini Allah. Iya. Kalau beriman itu tapi musyrik, meyakini Allah juga meyakini itu. Yang bercabang inilah yang disebut Syirik. syirik. Paham sekarang? Paham. Kalau kafir itu tidak meyakini Allah sama sekali. Jadi waktu itu, in that moment, saat itu, saat Bapak muda yang penasaran itu, Bapak sedang sudah syirik. melakukan kesyirikan akbar. Meyakini adanya Allah, meyakini adanya ilmu ini, makanya Bapak datang dan mengisi. Betul. Nah, yang saya maksudkan, Pak Sigit, ini bukan hal kecil. Iya. Nah, gitu. Ini adalah Hal besar, bahkan sangat besar di sisi Allah. Impactnya berpuluh tahun sampai detik ini. Kesalahannya adalah Bapak menganggap ini hanya sebuah kepenasaranan, sebuah keisengan, sehingga menjadi syirik. Padahal yang terjadi, ini saya beritahu kuncinya, Bapak sebelum melakukan itu ada dosa yang dilakukan, sehingga mengantar Bapak pada dosa yang besar ini. Gitu Pak ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Tidak ada balasan keburukan melainkan keburukan. Maka keburukan dari kepenasaranan Bapak ini lahir dari keburukan sebelumnya, bukan pure dari kepenasaranan, keunyu-unyuan seorang anak SMA. Bisa dipahami Pak sekarang? Berarti taubatnya titiknya dari mana? Dari hari itu dan hari sebelumnya. Lalu kita mengatakan, ya Rabb, hamba memang lemah dan melakukan satu kesalahan besar, sehingga hamba terjerumus ke dalam kesalahan terbesar ini. Lalu sekarang hamba dikalahkan setan, maka kalahkanlah setan itu untuk hamba. Itu Bapak akan menang. Bisa dipahami Pak sekarang? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Sesimpel ini Bapak sekalian, setan mengkontaminasi akal kita. Nanti Bapak Sigit kalau habis diruqyah sore ini biiznillah, kalau sembuh, Bapak akan menangis dan menyampaikan, Ustadz, tadi ketika Ustadz bicara di sini ada yang bicara. Dan bibir Bapak lalu mengikutinya. Itu yang bicara tadi sebelum ini adalah setan yang mengirimkan pesan ke dalam akalnya. Ini yang dimaksudkan gangguan yang tidak akan sembuh-sembuh kecuali merubahnya. Ya, perubahan ini harus disetujui akal. Maka saya pelan-pelan bicaranya. Bisa dipahami Pak? Apa yang Bapak rasakan? Bereaksi. Apa yang Bapak rasakan? Kepala, dada, tangan, perasaan, mata, telinga? Kesemutan. Di mana? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Lihat, kesemutan seluruh tubuh. Tidak berdebar atau hanya kesemutan? Berdebar. Berdebar juga. Ya. Artinya apa? Jin ikut terlibat. Terlibat apa itu? Terlibat pembicaraan barusan. Hal yang awalnya ringan, simple, menjadi sulit. Kalau Pak Sigit tidak yakin yang di dada itu setan, saya boleh buktikan tidak? Bahwa yang debar-debar ini setan. Memang setan. Iya, memang setan. Tapi kenapa Bapak mengikutinya? Jawabannya karena kita tidak menyadarinya. Ini yang disebut setan talking. Setan berbicara melalui lisan. Orangnya merasa bahwa dirinya bicara, tapi yang berbicara adalah setan. Insya Allah Pak, kesemutannya masih ada di area mana? Area mana Pak?
Di tangan saya udah tremor, terus Tremor? Iya di sini kuat, Di mana? di dada. Di dada. Mm-mm. Baik, Bapak coba tepuk-tepuk, tepuk ringan ya. Dan katakan keluar kamu. Keluar kamu. Ukhruj. Ukhruj ya adu Allah. Tidak ada tempat lagi bagi kamu. Jangan pengaruhi akal saya. Keluar. Ukhruj ya adu Allah. Gitu Pak, ucapan begitu. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Agak kencang. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya mal'un. Keluar kamu. Ukhruj ya adu Allah. Ya, jadi memang sebesar itu Pak, sekuat itu. Baik, sebentar ya. Baik Pak, masih gerak? Masih gerak apa? Bapak santai kok, senyum. Masih ada di sini, di dada Bapak masih terasa? Masih? Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya, enggak, jangan dikasih plastik biar ini. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj itu tahu Bapak Ibu artinya? Keluar. Ayo keluar, jangan ikut bicara, keluar. Saya tidak keluar, saya suruh kamu keluar. Ukhruj ya. Tidak mau. Ukhruj ya adu Allah. Oh dia mau nyoba ilmunya. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Tidak apa-apa. Dia mau nyoba ilmunya. Buka dulu matanya. Kamu lihat. Nah, seperti itu. Kamera sorot ke sini. Nah, ini yang barusan setan yang barusan bicara dengan saya. Buka matanya. Mau nyoba saya kan? Ya, mau nyoba saya kan? Dengan ilmu apa? Tenaga dalam? Bukan. Dengan ilmu apa? Buka aja matanya. Cukup buka mata aja kamu. Nggak usah menyerang. Buka mata aja, berani ya? Ya, gitu. Sini lihat. Nah, kalau jin tidak mau melihat artinya tidak mampu menyerang. Makanya tangannya begini, nggak kuat dia menyerang. Bisa menyerang? Bisa. Ukhruj. Keluar kamu. Keluar. Ini plastik aja keluar. Cepat keluar. Ukhruj. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Tidak bisa. Saya suruh kamu keluar. Keluar, bukan begitu caranya. Keluar. Sebelum saya sentuh kamu, keluar. Nah, ibu sekalian, lihat dia tunjukkan kekuatannya. Maka kekuatan semisal inilah yang masuk kemana? Ke dalam akalnya, sehingga sulit memahami hal yang sangat sederhana. Bisa dipahami nggak? Takbir. Ya. Ini yang disebut innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak bisa berkutik ketika seseorang bertawakal, bukan dengan otot, tapi dengan tawakal. Pak, bukan begitu caranya. Bapak tepuk di sini Pak, di pundak Bapak. Tepuk Pak di sini. Ukhruj. Pak Indra, Pak siapa? Pak Sigit. Pak Sigit lihat sini Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit jangan marah dulu. Istighfar dulu. Pak Sigitnya, astagfirullah. Maksud saya, Pak Sigit jangan marah kepada jinnya. Astagfirullah. Lalu tekan di sini. Ukhruj ya dulu. Bapak tekan. Ukhruj ya dulu. Agak keras Pak. Ukhruj. Nah gitu. Ukhruj. Suruh keluar. Keluar kamu. Sudah selesai urusan. Ukhruj. Ukhruj. Bukan anginnya, keluar kamu semuanya. Oh ini live ya. Kalau kamu tidak keluar, kamu dipermalukan ini. Ayo keluar. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. Dengarkan Pak ya. Alimul ghaibi wasyahada Alimul ghaibi wasyahada Huwa ar-Rahmanur Rahim. Bapak nikmati, upayakan nikmati ayat Al-Quran ini. Biarkan setan yang terbakar dan keluar, Pak. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ukhruj, ayo semuanya keluar. Ukhruj. Nah, nepuknya di sini. Ukhruj ya dong. Ini udah bakal sakit karena tubuhnya besar. Ya, jadi ini ukuran terukur ya. Kalau nggak ada kamera saya pakai ini biasanya. Ini udah sakit, orangnya udah sakit. Boleh ditanya nanti. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Iya, iya sekarang ya. Ayo keluar. Keluar. Jangan drama. Ayo kenapa? Sakit. Ya makanya keluar. Ayo keluar. Ukhruj. Orangnya tidak sakit. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bismillah. Afahasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. La haula wala quwwata illa billah. Iya Pak. Pak Sigit. Alhamdulillah, duduk lagi Pak. Relax. Relax. Bapak sadar sepenuhnya. Sadar. Merindingnya hilang. Hilang. Debar-debarnya, gejolaknya hilang. Tapi pusing atau apa? Masih gimana rasanya? Tenang, relax. Relax. Bapak yakin nggak bahwa ini setan? Yakin. Bapak yakin nggak waktu itu Bapak salah? Yakin. Sangat yakin. Berarti bukan iseng kan? Bukan kepanasaranan kan? Tapi sebuah kesalahan. Ya kalau Bapak meyakini ini sebuah kesalahan, berarti Bapak sudah ikut saya. Tapi kalau Bapak mengatakan ini hanya iseng saja, hanya kepenasaran saja, berarti masih ikut dia. Ya, ini setan ini yang driving Bapak selama ini.
Itu saja. Saya ingin sampaikan dan ingin buktikan bahwa ini adalah setan yang sedang mengendalikan Bapak di mana? Di dalam Iya, iya. perasaan. Oke. Kita salat di Kita lanjut ya. Barakallahu fiik. Bapak sekalian, Anda melihat sebuah kejadian yang luar biasa. Gimana setan berbicara melalui mulut manusia. Inilah setan-setan semisal ini yang menimbulkan pertengkaran suami istri, yang menimbulkan pertengkaran anak dan ayah, yang menimbulkan perselisihan antara dua orang yang saling menyayangi pada aslinya. Inilah yang memisahkan dua dai. Ini yang memisahkan dua panglima. Ini yang memecah belah dan menjadi dunia itu perang pada akhirnya. Tidak sadar, tidak disadari. Nanti Anda boleh lihat siaran ulangnya, ya. Apa yang terjadi sebenarnya dari pertanyaan pertama ketika beliau bicara. Saya sudah mendeteksi sejak awal kalimat-kalimat awal dia bicara. Ada yang tahu kenapa paman Nabi SAW tidak masuk surga? Alasannya apa? tidak masuk ya. Kenapa beliau tidak masuk Islam? Alasannya kenapa? Nggak enak sama kaumnya. Paman Nabi adalah orang yang membela Nabi dan meyakini Nabi senantiasa benar sampai pada risalahnya pun benar. Islamnya pun benar. Dia yakin, dia tahu, tapi dia tidak masuk Islam. Alasannya kenapa? Kalau saya masuk Islam, gimana kata orang-orang? Gimana kaumku? Gimana agama leluhurku? Alasannya itu nggak enak. Ingat, nggak enakan bisa membuat orang masuk neraka. Ini kalimat simpel yang dibuat setan. Saya memiliki ilmu kebal, hanya penasaran aja. Bisa dipahami ini? Jadi pelajaran besar untuk semuanya, insya Allah. Ya, terutama Pak Sigit. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustaz nih. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ibu Novriana sudah 3 tahun sudah merasakan sihir ya. Jadi kira-kira dengan apa tipu daya iblis yang akan lebih halus lagi, gitu Bu ya? Iya. Iya. Bagaimana mensikapinya Ustaz? Baik, saya kena sihir 3 tahun.